بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا أجود الخلق من لي من علوذ به سواك عند حلول الحدث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan berbagai macam nikmat-nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. yang tentunya patutlah
dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab yang biasa kita bahas setiap 1 bulan sekali, yang jadwalnya adalah merupakan setiap minggu ketiga tiap bulan. Namun mohon maaf sekali lagi baru sekarang ini saya dapat menyempatkan diri untuk hadir di hadapan bapak-bapak sekalian. Memang bukan karena suatu hal yang saya sengaja, bukan untuk tidak saya hadir di tempat ini, tapi memang ada kesibukan yang sudah terjadwal, mohon maaf dan itu 2 kali saya tidak hadir karena saya sedang melaksanakan ibadah umroh. Di Agustus saya berangkat umroh, September juga berangkat umroh. Di Oktober ini belum berangkat umroh, nanti insya Allah di November saya akan berangkat lagi. Alhamdulillah sejak mulai dibukanya umroh bebas itu, jamaah sudah mulai berantusias, yang sangat banyak mereka untuk melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan mereka yang melaksanakan ibadah umrah Allah terima umrah mereka, dan bapak-bapak yang belum, insya Allah Allah berikan kesempatan menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Bukan orang yang mampu, orang yang dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Karena Allah memanggil orang yang dipanggil untuk melaksanakan haji atau umrah, bukan memanggil orang yang mampu. Yang dipanggil adalah orang yang dipanggil. Allah memanggil orang yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Karena belum tentu orang mampu bisa haji atau bisa umrah. Tapi berapa banyak orang yang tak mampu karena dipanggil oleh Allah, maka mereka berhak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, kita akan lanjutkan kajian kitab fikih mazhab arba'ah atau mazhabul arba'ah. Kalau di tanda yang saya tandai di sini, pembahasan kita masih berkisar tentang macam-macam air. Macam-macam air. Nah, air yang pertama sudah kita jelaskan, yaitu air yang tahirun wa mutahhir, air yang suci dan mensucikan, atau yang kita kenal dengan air mutlak. Air yang bisa digunakan untuk bersuci, baik itu wudu ataupun mandi, atau juga boleh dikonsumsi untuk apa? Untuk minum ataupun mencuci ataupun hal-hal yang biasa kita perlukan. Kalau dalam istilah fikih namanya air tahir mutahhir, ini air yang bisa digunakan secara ibadat dan juga bisa digunakan secara adat ataupun kebiasaan, ibadah dan adat. Baik. Al-qismu tsani, bagian yang kedua min aqsamil miyah, dari macam-macam air adalah al-miyah at-tahir ghair at-tuhur. Bagian yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Kalau yang pertama tadi airnya suci dan mensucikan. Nah ini bagian yang kedua adalah airnya suci tapi tidak mensucikan. Apa maksudnya? Airnya suci tapi nggak bisa dipakai untuk kita ibadah. Baik itu ibadah kita melaksanakan wudu
kita untuk mandi wajib. Ya. Nah, kalau diminum boleh enggak? Boleh. Ya. Kalau untuk mencuci pakaian boleh enggak? Boleh. Ya. Tapi untuk digunakan hal-hal yang sifatnya ibadah, baik itu ibadah wudu ataupun ibadah mandi wajib, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena air ini hanya sekedar suci tapi tidak mensucikan. Ya. Nah, apa di sini? Al-ma'ut tahir ghairatuhu salasah. Ya. Air yang suci dan mensucikan itu ada 3 macam. Ya. Jadi air yang suci ya tidak mensucikan ada berapa? Ada tiga macam. Ya. An-naw'ul awwal. Ya, macam yang pertama huwa an yukhalital ma'at tahur syai'un tahirun. Ya, air yang suci tadi sudah bercampur dengan sesuatu yang apa? Yang suci. Ya, airnya suci nih. Ya, lantaran dia bercampur atau tercampur dengan sesuatu yang suci juga, ya, maka air ini jadi berubah menjadi airnya apa? Tahirun ghair mutahhir. Suci tapi tidak apa? Mensucikan. Ya. Ingat, dia bercampurnya dengan sesuatu yang suci juga. Kalau dia bercampur dengan sesuatu yang najis, jelas itu sudah berubah namanya. Bukan air suci tidak mensucikan lagi, tapi air mutanajis. Ya, air yang sudah bercampur dengan najis, itu beda lagi nanti, ya. Fa iza udifa ilal ma'at tahur masalan. Ya, apabila dicampurkan air yang suci tadi ya dengan apa? Ma'un war. Ya, air mawar. Ya kan? Ada air segelas nih air suci. Ya, kemudian tuh air tadi dicampur dengan apa? Air mawar. Ya, air mawar biasanya buat apa nanti? Ya, buat mandiin orang-orang meninggal atau mandiin jenazah. Kan gitu, ya. Nah, ini kan ma'un war atau air mawar itu air bukan? Bukan. Air bukan, maaf air, ya, tapi sudah berubah namanya. Ya, apa? Ma'un war. Ya, air mawar. Ya, kalau yang tadi awalnya hanya air doang, ya. Au ajin, atau dia bercampur dengan sesuatu, apa itu ajin? Suatu apa ya? Ya. Apa sih air yang sudah tercampur dengan sesuatu yang apa? Kayak kita itu kalau ajin di sini diartikan itu adonan. Ya, arti sudah bercampur dengan apa? Masak, untuk dimasak. Ya, itu. Fa innahu yaslubu tahuriyatahu. Ya, maka di sini kata pengarang atau muallif kita mengatakan air yang suci tadi ya apa? Yaslubu tahuriyatahu. Ya, kalah kesuciannya. Ya, atau hilang kesuciannya. Kenapa? Bihaitsu la yasihu isti'maluhu. Enggak boleh ini air kalau sudah kecampur dengan ya air mawar ya atau air Coca-Cola atau air apapun yang sudah bentuknya olahan dan juga air yang sudah dimasak ya atau untuk dimasak, maka kata pengarang la yasihu isti'maluhu, tidak boleh lagi digunakan untuk apa? Bersuci. Baik itu wudu ataupun mandi wajib. Ya, tapi kalau mandi yang mubah boleh enggak? Boleh. Ya. Mandi sunnah boleh enggak? Boleh. Ya, yang penting sifatnya jangan untuk ya dipakai hal-hal yang menjadi syarat dia akan melaksanakan ibadah. Ya kan? Kayak wudu kan syaratnya apa? Salat syaratnya apa? Harus suci. Ya, suci dari hadas kecil dengan cara wudu. Ya, suci dari hadas besar dengan cara mandi. Ya, itu. Wa in sahha isti'maluhu ya fil adat, akan tetapi air ini hanya boleh digunakan untuk kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Apa itu? Ya, min syurbin, untuk diminum airnya itu boleh.
ya, kemudian wa tanzifi thiyab, untuk mencuci atau membersihkan pakaian, itu boleh, ya. Walakin la yaslubu tahuriyah illa bisyartaini, ya, ini. Nah, air ini nih, ya, bisa dikatakan, ya, tidak akan berubah, ya, apanya, ya, kesuciannya, kecuali ada 3 sebab ini. Maaf, ada 2 sebab syarat ini, ya. Meskipun dia itu, ya, ya, airnya suci, tapi ketika dia sudah bercampur dengan sesuatu yang suci juga, ya, dia akan menjadi berubah dari suci mensucikan ke suci tapi tidak mensucikan, ya. Yang pertama, an tataghayyara ahadu awsaf al-ma' ats-tsalatsa, ya, terjadinya perubahan salah satu sifat yang ada pada air, ya. Artinya kalau ini air sudah terjadi perubahan, ya, salah satu sifatnya yang ada itu apa? At-ta'mu. Apa itu at-ta'mu? Rasanya, ya. Kemudian awil launu, apanya? Warnanya, ya. Aw ar-rihu, atau baunya, ya. Itu baru dikatakan air itu sudah tidak suci mensucikan lagi, ya. Kalau dia tidak terjadi perubahan, berarti apa? Tetap suci dan mensucikan, ya. Kalau ada perubahan, baik itu, ya, rasanya, baunya, ya, dan warnanya, baru itu berubah dari air suci mensucikan menjadi air suci tapi tidak mensucikan, ya. Ustaz, perubahan ini apakah harus ada 3-tiganya? Enggak mesti 3-tiganya, ya. Apabila ada salah satu sifat yang berubah di air ini, contohnya berubah warnanya, tetap, ya, itu sudah dikatakan airnya apa? Tidak suci dan, ya, suci tapi tidak mensucikan, ya. Itu baik. Sanihuma, yang kedua, ya, an yakunal mukhalat minal asya' allati taslubu tuhuriyah alma, ya. Nah, terjadinya, ya, atau bercampurnya, ya, air yang suci tadi itu dengan sesuatu yang bisa menjadikan kalahnya kesucian air tersebut. Artinya yang bisa menjadikan berubahnya air yang suci dan mensucikan tadi menjadi hanya suci saja, ya. Nah, sini katakan wa fi hadhil asya' tafsilul madzhab, ya. Dalam masalah ini akan dijelaskan menurut beberapa pendapat mazhab, ya. Yang pertama al-Hanafiyah, ya. Qalu, mereka mengatakan al-asya' allati taslubu tuhuriyatil ma', ya, sesuatu yang akan menjadikan berubahnya air tersebut tadi, wa taj'aluhu tahiran faqat, hanya menjadi suci saja, ya, tanqasimu ila qismaini, ya. Nah, ini Imam Hanafi membagi terjadinya perubahan air itu disebabkan ada 2 sebab yang menjadikan air ini berubah, ya. Bercampur dengan apa saja? Kata Imam Hanafi ada 2 sebabnya yang menyebabkan dia berubah airnya. Yang pertama jamid, yang kedua ma'i, ya. Apabila dia bercampur dengan benda yang padat, ya, atau dan benda yang ma'i, itu apa tuh? Benda yang cair, ya kan? Kan benda itu enggak semuanya cair, ya. Ada benda tuh dia bercampur dengan apa? Ya, dengan air bersih, tapi dia bisa merubah tuh air, ya, lantaran dia punya warna tuh benda pada tadi. Airnya tadinya bening, jadi apa? Berubah, ya, menjadi warna sesuai benda yang kita masukin tadi. Tuh, ya. Fa ammal jamid. Nah, ini dijelaskan, adapun benda yang jamid, ya. Jamid itu apa tadi? Yang padat, ya, tuh. Fa innahu yaslubu tuhuriyatil ma fi halataini.
ya, itu akan merubah kesucian air tersebut disebabkan karena dua hal. Ya, al-halatul ula, ya, keadaan yang pertama, an yukhalital ma syai'un yakhrujuhu an riqqatihi wa sailanihi. Ya, air tersebut bercampur dengan apa? Sesuatu an yakhrujahu an riqqatihi, yang akan menjadikan atau menghilangkan air itu apa? Hilang apanya itu? Sifat kebeningannya. Jadi air biasanya kan kalau kita lihat itu jernih, kejernihan air tersebut. Ya, kalau dia udah berubah, ada air putih kan, kita lihat awalnya airnya apa tuh? Jernih. Ya, tapi ketika dia bercampur dengan benda padat itu, terjadi perubahan salah satu tadi, baik warnanya, rasanya ataupun apanya? Baunya. Nah, ini sudah dikatakan air itu sudah berubah dari suci mensucikan menjadi suci saja. Tuh, ya. Sini nanti dicontohkan tuh. Masalan, contohnya, idza wada'al ma'u fil ma'atin, ya, apabila air tadi, ya, dicampur dengan air yang sudah bercampur dengan tanah, ya. Ini kan tanah biasanya kan, ya, dia bisa merubah air yang jernih tadi enggak? Bisa. Ya, kalau dia bercampur tanah, itu nanti akan berubah menjadi warna apa? Kecoklatan kan gitu. Ya, seperti banjir gitu kan, butak gitu jadinya. Ya, nah itu kan sudah menghilangkan apa? Ya, warna asli yang ada atau sifat asli yang ada pada apa? Pada air. Ya, beda halnya, ya, berubah warnanya itu memang dasarnya bukan karena bercampur, bukan. Ya, jadi yang kita bahas di sini adalah bercampurnya itu sengaja kita campur. Ya, bukan karena tidak sengaja. Ya, contohnya kan air kali. Ya, air kali kan airnya ngalir tuh. Ya, dia boleh nggak kita pakai wudhu? Boleh. Ya, kenapa? Ya karena berubahnya air itu bukan karena, ya, disengaja. Ya, dan air yang mengalir itu meskipun ada baunya, warnanya, ya, rasanya, ya, karena dia mengalir banyaknya itu yang menjadikan, ya, apa? Sebab tidak berubahnya kesucian air tersebut. Ya, yang kita lagi bahas adalah berubahnya ini lantaran karena kita lakukan sendiri dengan tangan kita. Ya, artinya dengan sengaja. Ya, kalau berubah tidak sengaja, emang asli itu airnya itu berubah sendirinya, bukan karena tangan-tangan manusia, nah itu tidak jadi masalah. Ya, yang masalah adalah tadi ada air satu ember contohnya, atau ada air satu kolom. Kita ceburin tanah, lihat ke situ tuh, sengaja kita cemplungin, nah itu air jadi apa? Berubah kan? Ya, tadinya bening jadi apa? Kecoklat-coklatan kan begitu. Ya, nah ini yang jadi berubah kesucian air tersebut tadi. Ya, gitu. Baik. Fa akhrajahu an riqqatihi wa sailanihi. Ya, nah air yang bening tadi itu, ya, ketika kita sudah campur dengan apa? Ya, tanah. Ya, tuh, maka apa? Akhraja an riqqatihi, air itu akan menjadi apa? Keluar dari sifat asli air tersebut. Artinya sifat air yang asli biasanya apa? Bening. Iya kan? Tuh, air yang bening atau air putih. Kalau putih kan susu ya. Kalau itu biasanya air bening itu air apa tuh? Ya, air kayak air mineral kayak gitulah. Jarang kita bilang air putih, jarang kita bilang air apa? Air bening, tapi biasanya kita pakai air apa? Air putih. Ya, jarang kita bilang, Pak, saya minta air bening dong. Ya, kita biasanya sering nyebut apa? Air putih. Ya, padahal kalau putih itu air susu. Ya, tapi air susu dengan nama sendiri. Saya minta minum dong air susu, bukan air putih. Ya, kalau kita bertamu sama orang, Bapak mau minum apa? Air putih, pasti dikeluarin air yang putih. Ya, artinya air yang bening, bukan air putih seperti warna susu. Ya, itu. Nah, ya, ketika sudah keluar dari sifat yang ada pada air tersebut, yaitu kejernihan air itu, wasailanihi,
ya, dan akan menjadi ya apa itu ya saat dialirkan akan berubah, akan sulit ya. Beda kan ketika air yang benar-benar jernih atau bening, kalau mengalir itu kan tidak ada apanya, tidak ada hambatannya ya. Tapi kalau air yang sudah bercampur dengan debu ataupun tanah, itu saat mengalir pasti akan ada apa ya, kendala ataupun akan ada masalah. Tidak selancar saat air itu belum berubah dari sifat aslinya. Ya, kenapa? Karena di situ nanti akan terjadi apa? Endapan-endapan tanah yang kecampur dengan air tadi. Ya, sehingga air itu mengalirnya tidak sebebas saat sebelum dia bercampur dengan apa? Dengan tanah. Kenapa? Karena yakhrujuhu an riqqatihi. Karena sudah hilang dari kejernihan air tersebut. Tuh, ini menurut Imam siapa? Imam Hanafi. Ya, kalau sudah merubah ataupun terjadi ya hilangnya sifat kejernihan yang ada pada air itu, maka fa innahu la yasihu at-tathhir bihi. Tidak sah ya kita bersuci dengan menggunakan air itu. Ya, air yang sudah kecampur dengan apa? Dengan tanah tadi. Ya, ya. Yang pertama. Yang kedua, an yukhalitahu syai'un yatbukhu fihi. Ya, air itu sudah bercampur ya dengan sesuatu yang sudah dimasak. Contohnya ya, kita ada punya air apa tuh? Air 1 ember ya. Tahu-tahu kita habis goreng tahu, itu tahu jatuh ke mana? Ke air yang seember tadi itu. Ya, atau kita habis goreng ubi, ya, atau merebus singkong, ya kan? Itu air apa ya? Jatuh ke air yang ada seember tadi itu, ya. Nah, kalau air ini kecampur dengan ya sesuatu yang sudah dimasak, wa fi hadhil halah la yasihu at-tathhir bihi, maka tidak sah dipakai untuk bersuci. Padahal kan tahu suci apa enggak? Suci. Singkong, ubi suci apa kagak? Suci. Lantaran dia sudah dimasak atau berubah, maka kata Imam Hanafi enggak boleh dipakai lagi untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi wajib. Ini hati-hati. Ya, ini menurut mazhab Imam siapa? Imam Hanafi. Ya, itu halah yang kedua. Walau lam yakhruj an riqqatihi ya wasailanihi, ya sekalipun tidak keluar atau tidak berubah dari sifat air yang aslinya, ya artinya dia nggak berubah dengan apa itu kejatuhan benda yang suci tadi, ya tapi karena nih benda yang jatuh di air seember tadi habis dimasak, ini yang menjadikan apa? Berubahnya kedudukan air suci yang mensucikan menjadi air yang suci saja. Tuh, ya, tadi saya katakan tahu suci, ubi goreng suci, ya, singkong rebus suci enggak? Suci. Ya, itu. Nih, kata Imam Hanafi, kalau udah begitu jangan dipakai untuk wudu sekalipun airnya enggak berubah. Yang menjadikan berubahnya apa? Kejatuhan benda yang sudah diapain? Dimasak atau sudah diolah tadi. Ya, tapi jangan dibuang. Ayam, ya, buat nyayur boleh gak? Boleh. Diminum boleh gak? Silakan. Ya, yang penting jangan dipakai buat wudu ataupun untuk mandi wajib. Ya, itu kata Imam Hanafi. Ya, masalan. Nah, contohnya, idza wada'a fil ma'it tahur. Ya, apabila ya diletakkan pada air yang suci atau air yang ada di ember tadi itu suci, ya ditaruhin apa? Adas. Apa itu adas? Adas itu makanan orang Arab tuh, kayak kita bentuknya kayak kacang hijau, ya kacang hijau tuh, sebenarnya agak kecil sedikit, ya. Nah adas ini lihat buh fihi, ya untuk diapain? Dimasak nih adas, ya tuh. Summa qala marrataini,
ya, tuh setelah tuh air tadi, ya, yang kejatuhan adas, ya, tuh adasnya itu sudah dimasak sampai itu air tadi mendidih, ya, tuh taghayyaral ma bihi, dan air itu berubah, tuh, ya, walakinnahu lam yatbuh fa innahu la yasihu at-tathhir bihi, ya, meskipun tidak dimasak karena sudah bercampur dengan bahan makanan yang bakal dimasak aja juga, itu tetap nggak boleh kita pakai untuk apa? Untuk wudu ataupun untuk mandi wajib. Artinya Pak, seperti kita pengen ngerebus singkong, itu biasanya kita apain dulu? Cuci, habis kita cuci kita apain? Kita rendam dulu kan, ya, biar agak empuk, ketika direndam tuh, ya, atau kita ngerendam beras lah, contohnya, buat bikin nasi uduk biar rasanya enak tuh beras diapain dulu? Rendam dulu, ya. Tuh rendaman air yang dipakai untuk rendam beras sama tuh, nggak boleh juga dipakai untuk apa? Bersuci, sama tuh. Ya, paham Pak ya? Ya, jadi nanti kalau ada istri-istri Bapak ngerendam sayuran, ya, entah itu sayuran berupa sawi kayak apa kayak itu direndam, habis itu kata Imam Hanafi jangan dipakai buat wudu tuh air. Ya, kenapa? Karena sudah kejatuhan bendanya yang suci. Ya, tuh nanti beda lagi, ada benda yang boleh dipakai meskipun dia suci. Ya, baik. Walau lam yakhruj an riqatihi wa sailanihi, ya, sekalipun tidak tidak keluar atau tidak merubah dari keaslian sifat air tersebut, ya, gitu. Wa qad yaqa'u mithlu dzalika fis sahra, ya, hal yang demikian sering kali terjadi, ya, fis sahra, ya, pada suatu tempat yang namanya apa itu as-sahra? Apa itu sahra? Padang pasir. Ya, di padang pasir itu biasakan itu, ya, ketika air itu ada, tapi kadang dia bercampur dengan apa? Pasir atau debu. Ya, kayak sekarang nih, kalau Bapak umroh sekarang nih akan terjadinya peralihan musim dari musim panas ke musim semi. Itu biasanya setiap akan terjadi peralihan musim itu ada yang namanya hujan debu. Ya, hujan debu. Ya, kemarin aja sudah mulai itu, meskipun belum sedahsyat nanti nih ketika mungkin di Oktober ini. Ya, itu terjadi biasa itu. Nah, otomatis kan itu air kalau kecampur ame debu berarti itu apa? Air itu udah berubah apanya? Warnanya. Ya, warnanya tuh. Nah, di sini katakan sebab berubahnya air itu inda qillatil ma', ya, saat air yang memang jumlah atau kadarnya hanya sedikit, ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, ya, lebih dari 2 kullah contohnya, ya, dia bercampur dengan sesuatu yang suci, tidak akan merubah kesucian air tersebut. Tetap air itu dikatakan thahirun mutahhir, ya, air yang suci dan mensucikan, ya. Nah, ini makanya nih, ya, air yang suci tapi tidak mensucikan itu termasuk di dalamnya air yang diolah nih, ya, seperti untuk minum-minuman Coca-Cola gitu kan, Fanta, ya, apa namanya, Sprite, ya, terus Mirinda itu, ya, Extra Joss, ya kan, banyak itu larutan penyegar, ya. Itu semua air-air itu udah menjadi air olahan itu. Itu airnya suci enggak? Suci. Tapi boleh enggak dipakai buat wudu? Enggak boleh. Ya, oleh orang-orang jamaah at-taubah pengen wudu pakai Coca-Cola, boleh enggak? Jangan. Ya, bukan masalah orang kayanya, bukan. Ya, semutin atau pengen wudu pakai Extra Joss, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena itu udah berubah dari keaslian air yang sebenarnya. Ya, apanya itu? Extra Joss warnanya apa? Kuning. Larutan penyegar warnanya apa? Putih. Ya kan? Meskipun dia putih, bening kita lihat, tapi udah berubah apanya? Rasanya. Kalau tadi Extra Joss sudah berubah 2 sifatnya itu, warna dan rasanya.
Ya kan? Baunya juga berubah pasti kan? Tuh, tiga sifatnya itu udah berubah. Itu udah otomatis. Jadi airnya itu enggak boleh dipakai untuk apa? Bersuci, baik wudu ataupun mandi wajib ya. Baik. Illa annahu yustasna min hadhil halah ma taghayyara bis-sabun. Nah, ini. Ya, kecuali airnya itu berubah. Ya. Nah, ini pengecualian nih. Airnya itu berubah dengan kecampurnya apa? As-sabun. Apa itu sabun? Sabun. Ya. Contohnya kita punya air seember, ya, kejatuhan sampo atau kejatuhan apa? Sabun apa namanya? Sabun cair, ya, ataupun sabun yang apa namanya? Sabun batangan dan itu, ya. Nah, kalau nih air berubah untuk disebabkan karena kejatuhan sabun itu, kata Imam Hanafi, ya, wa nahwi minal asya' allati tustahmal litanzim, ataupun bercampur dengan sesuatu yang biasa digunakan untuk bersih atau untuk membersihkan, kata Imam Hanafi, fa idza ghalabatil fil miyah wa ghayyarat launuhu aw ta'muhu aw rihu fa innahu la yakhruju bidzalika an kaunihi tahuran. Meskipun dia berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, kata Imam Hanafi, air ini tetap boleh dipakai untuk ibadah, baik wudu ataupun mandi wajib. Ilatnya apa? Alasannya tadi, ya, tusta'mal litanzih. Ya, alat-alat ini atau benda-benda ini biasa dipakai untuk apa? Membersihkan. Ya, tuh, ini kata Imam siapa? Imam Hanafi. Ya. Tuh, boleh kita pakai untuk apa? Untuk bersuci, baik wudu ataupun mandi wajib. Maka dikatakan fa innahu la yakhruj bidzalika an kaunihi tahuran. Ya. Nah, kalau kondisi seperti ini tuh, air berubah kecampur dengan sabun, berubah warnanya kayak, berubah baunya kayak, berubah rasanya kayak, tidak akan menjadikan berubahnya kedudukan air tersebut. Air itu tetap menjadi tahirun mutahhir. Ya, air suci dan mensucikan. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan, jangan sengaja dicampur. Ya, jangan sengaja. Kalau kita sengaja jangan juga. Ya, jangan juga itu. Nah, ini kejatuhannya memang tidak dengan apa? Tidak dengan sengaja, ya, gitu. Baik. Illa idza tubikhat fihi. Ya, nah, kecuali kalau air itu diapain? Dimasak. Ya, air tadi itu bercampur dengan sabun, ya. Dipakai untuk masak, ya. Nah, ketika sudah dimasak, tetap tuh jadi berubah airnya tuh. Ya, menjadi air apa? Suci tapi tidak mensucikan. Tuh, ya. Sedetail ini fikih, ya. Jadi kita memang perlu pemahaman yang memang benar-benar apa? Ya, luas. Ya, gitu. Tuh. Baik. Fa kharaja bidzalika an riqatihi, ya. Maka kalau air sudah dimasak, itu kan otomatis bakal apa? Berubah dari sifat keaslian yang dimiliki oleh air tadi, ya. Bapak bisa rasain air mentah sama air dimasak, beda gak rasanya? Beda kan? Beda. Ya. Tuh. Nah, sekarang orang nanya, Ustaz, kalau sekarang di rumah-rumah di hotel tuh, kita lagi di hotel, tinggal di musim dingin di hotel, itu air kan kena gas panas, itu air. Ya kan? Bukan dimasak. Karena kadar airnya juga kan banyak. Ya. Ini sekali lagi saya katakan, yang kita lagi bahas adalah jumlah airnya apa? Sedikit atau kurang dari 2 kullah. Ya, itu. Kita pengen wudu pakai air kali, boleh gak? Tadi saya katakan, boleh. Ya, karena airnya apa? Mengalir. Lah kan berubah warnanya, Ustaz, itu jadi kuning atau jadi coklat. Ya enggak masalah, karena airnya apa? Mengalir. Tuh, ya. Kecuali kalau kita tahu yang memang kali itu, mohon maaf dalam tanda kutip,
ya dipakai untuk buang kotoran, ya. Nah, itu lain lagi tuh, ya. Jangan kita boleh kata Ustaz Bukhari kan pakai air kali boleh. Kita tahu tuh tempat buang si kuning, ya kan? Ya, tetap jangan kita, ya, karena kita apa nama istilahnya itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, meninggalkan sesuatu yang akan membahayakan lebih didahulukan ketimbang maslahah yang ada. Ya, kita wudhu pakai air gitu, ya, masalahnya ada, tapi mudaratnya. Kenapa? Ya orang tuh air biasa dibuang untuk buang kotoran, kok kita pakai untuk apa? Wudhu tuh, ya. Kecuali kalau memang nggak ada yang lain lagi, itu pun kita pakai hanya sekedar untuk apa? Membasuh yang rukun-rukunnya saja. Ya, nggak perlu kita pakai kumur-kumur kan gitu. Ya, darurat lain lagi tuh, ya, gitu. Baik. Wa ammal ma'i fa innahu idza qalatal ma' kana ala salasi suwarin. Ya, adapun ya yang dimaksud dengan benda atau zat yang cair apabila dia bercampur kana ala salasi suwarin, ini ada 3 bentuk yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Hanafi radhiyallahu anhu wa ardha. Ya, nanti insya Allah kita lanjutin lagi, ya, karena keterbatasan waktu sehingga ada acara lagi nanti, ya, insya Allah, ya, kegiatan kita ini setiap 1 bulan sekali menjadi kegiatan yang rutin, ya, insya Allah. Dan saya juga, ya, turut berduka cita, ingat sekali dengan almarhum siapa namanya? Siapa? Ya, Sesungguhnya yang selalu duduk di sini, ya, yang suka imam kan, ya, yang maaf yang agak kurus orang itu kan, ya, dia beliau suka selalu membuka acara pengajian itu, ya, saya nggak nyangka, ya, beliau telah lebih dulu meninggalkan kita untuk selama-lamanya, ya, kita bacain Fatihah, mudah-mudahan beliau Allah Subhanahu Wa Taala ampuni segala dosanya, Allah terima seluruh amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, keluarganya yang tinggal diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas musibah yang dideritanya, dan Allah akan ganti musibah tersebut dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.